Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih Pratiwi, nomor induk mahasiswa 530202100062. Di sini saya akan menjelaskan tafsir dari Quran surat Al-Fatihah sebagai tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Al-Quran. Sebelum masuk ke penafsiran, saya akan membacakan ayat dan arti dari Quran surat Al-Fatihah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Seperti yang kita tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dalam Al-Quran, yang di dalamnya memuat 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun keutamaan surat Al-Fatihah, yang pertama adalah membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Yang kedua yaitu Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Rafi' Ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun bertanya, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah. Itulah As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam salat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Selanjutnya yaitu penjelasan kandungan surat. Makna yang pertama yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Makna alhamdulillah adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya, dan juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Karena pujian semata yang tidak disertai dengan rasa cinta dan ketundukan bukanlah pujian yang sempurna. Ayat kedua yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah, sebagaimana diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki nama-nama yang terindah. Allah Ta'ala berfirman, milik Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Setiap nama Allah mengandung sifat. Oleh sebab itu, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keimanan kepada Allah. Dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama musyabbihah, yang kedua mu'attilah, dan yang ketiga yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Musyabbihah adalah orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Mereka terlalu mengedepankan sisi penetapan nama dan sifat dan mengabaikan sisi penafian keserupaan, sehingga terjerumus dalam tasbih atau penyerupaan. Adapun mu'attilah adalah orang-orang yang menolak nama atau sifat-sifat Allah.
Mereka terlalu mengedepankan sisi penafian sehingga terjerumus dalam tahlil, yaitu penolakan. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Mereka mengimani dalil-dalil yang menetapkan nama dan sifat sekaligus mengimani dalil-dalil yang menafikan keserupaan, sehingga mereka selamat dari tindakan tasbih maupun tahlil. Karena ayat ketiga yaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Penguasa ini berhak untuk memerintah dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dia juga berhak untuk mengganjarkan pahala atau menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dialah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya menurut kehendaknya sendiri. Yaumiddin adalah hari kiamat. Disebut sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan amal baik maupun buruk yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Pada hari itulah tampak dengan sangat jelas bagi manusia kemahakuasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Pada saat itu akan tampak sekali kesempurnaan dari sifat adil dan hikmah yang dimiliki Allah. Makna ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maknanya yaitu kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah, yaitu permintaan tolong kepadamu. Di dalam ayat ini objek kalimat yaitu iyyaka diletakkan di depan, padahal aslinya adalah na'buduka yang artinya kami menyembah kepadamu. Dengan mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang menunjukkan adanya pembatasan dan pengkhususan. Artinya ibadah hanya boleh ditunjukkan kepada Allah, tidak boleh ditunjukkan kepada selainnya. Sehingga makna dari ayat ini adalah kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu. Kami meminta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu. Makna ayat kelima yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah, bimbinglah dan berikanlah taufik kepada kami untuk meniti syiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang terang dan jelas serta mengantarkan orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya. Hakikat jalan lurus, yaitu syiratal mustaqim, adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukilah kami menuju jalan tersebut, dan ketika kami berjalan di atasnya, yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan lurus, yaitu hidayah supaya bisa memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lainnya. Adapun hidayah di atas jalan lurus ialah hidayah untuk bisa memahami dan mengamalkan Injil dan rincian ajaran Islam. Dengan begitu, doa ini merupakan salah satu doa yang paling lengkap dan merangkum berbagai macam kebaikan dan manfaat bagi diri seorang hamba. Oleh sebab itulah setiap insan wajib memanjatkan doa ini dalam setiap rakaat sholat yang dilakukan, tidak lain dan tidak bukan karena memang hamba begitu membutuhkan doa ini. Makna ayat ke-6, Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa mereka ini adalah para nabi, orang-orang siddiq, jujur dan benar, para pejuang Islam yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Termasuk di dalam cakupan ungkapan orang yang diberi nikmat ialah setiap orang yang diberi anugerah keimanan kepada Allah Ta'ala, mengenalnya dengan baik, mengetahui apa saja yang dicintainya, mengerti apa saja yang dimurkainya. Selain itu, dia juga mendapatkan taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai tersebut dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Jalan inilah yang akan mengantarkan hamba menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Inilah ajaran Islam. Islam yang ditegakkan di atas landasan ilmu, amal, iman, dan disertai dengan menjauhi perbuatan syirik dan kemaksiatan. Sehingga dengan ayat ini kita kembali tersadar bahwa Islam yang kita peluk selama ini merupakan anugerah nikmat dari Allah Ta'ala. Dan untuk bisa menjalani Islam dengan baik, maka kita pun sangat membutuhkan sosok teladan yang bisa dijadikan panutan. Makna ayat ke-7 yaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat.
Orang yang dimurkai adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran akan tapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya adalah kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang yang tidak mengamalkan kebenaran disebabkan kebodohan dan kesesatan mereka. Contohnya adalah orang-orang Nasrani dan semacamnya. Sehingga dalam ayat ini tersimpan motivasi dan dorongan kepada kita supaya menempuh jalan kaum yang solih. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang. Seperti itulah tafsir dari Quran surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang sangat agung, oleh sebab itu sangat dianjurkan untuk kita membacanya di setiap ada kesempatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.